ada suatu waktu ada event online bukan event offline tuh, mainlah di situ, menanglah di situ, tapi banyak yang curiga, dikatain ini kayaknya cheat deh. Padahal menang Padahal di situ. menang beneran. Ada yang ketinggalan tadi. Apa? Juara Olimpiade berapa kali? 2. Wow. Kak Sahara pernah kerja di sana? Yang itu. Perlu disebut gak sih? Gak sebut lah ya. Bu, jangan sentil saya, Bu. Ya itu ya gitulah ya. Gak cuma cowok doang yang bisa mencapai targetnya. Tentunya di hadapan gue sekarang ada salah satu cewek mungkin unik, pro player yang sering menang di event. Tentunya tak lain dan tak bukan adalah Karista Sahara. Oke. Halo. Agak cringe gitu ya. Biasa udah kemakan sesi-sesi sebelumnya, stamina-nya ngap. Gimana Kak kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Baik banget ya. Iya. Suasana hati baik juga dong. Baik dong, Oh, baik terus. mantap. Nggak boleh negatif, harus positif vibes terus. Nah, ini yang gue suka, selalu menjaga situasi hati positif ya. Oke, Kak Sahara di sini memang khusus gue undang untuk ini ya, untuk berbagi cerita dan tips bagaimana caranya beliau maintain skill beliau sehingga tetap bisa menjuarai event-event. Gimana gitu Iya ya? gimana gitu ya, ya udah oke. Mungkin gue pertama langsung gue mulai aja kali dari caranya ya. Boleh. Wah ini klubnya gue sih nggak pernah denger ya. Apa Ya itu mungkin- klubnya jangan dinotis, nggak apa-apa sih, itu cuman klub bikin doang, iseng-iseng. Oh klub iseng doang. Buat turnamen doang. Oh buat turnamen. Oh jadi kayak event tim, Iya. yang tim kebetulan diwajibkan di klub ya udah gitu ya. Iya, kan biasanya kalau tim harus ada namanya apa nih. Terus kadang ya udah kelihatan kan rumahnya standar, emang cuma buat Iya. ikutan event doang. Set of Triumph. Wih, Iya. oh iya. I see. Dan nickname-nya Stella FLZ. Wow, dulu gue taunya Sahara FLZ. Ingat Iya banget nih. gue waktu itu combo-combo. Ya, tapi beliau sih nggak inget. Sumpah gue udah minta maaf di awal ya, tapi gue lupa. Gak apa-apa, santai-santai. Itu gue waktu itu gue setim sama si Oni tuh kalau nggak salah. Oh nih, mana putih? Aksai, iya. Oh nih Aksai. Iya. Oh, Kalau nggak siap. salah gue agak lupa juga. Gue setim kalau nggak salah. Setim apa individu ya? Gue juga lupa setim atau individu, tapi kebetulan berangkatnya sama dia. Oh, Gue juga lupa. oke. Waktu itu gue pakai Hode. Oh siap. Oke. La Freya. Gak tahu. Udah gak usah di-mention. Oke lanjut ya. Ya dulu gue taunya Sahara FLZ waktu itu. Dan kita langsung aja ya buka Siap. ID-nya. Nah, wow ini penuh gak kayak tadi sebelumnya. Ini penuh. Yang Jadi bisa gue bahasnya banyak. Kan? Yang tadi gue apa tuh? Gue nggak tahu tuh yang tadi ada apaan. Kosong semua. Ya udah. It's Nikki. Siapa tuh? Oh. Wah panjang ini ceritanya nih. panjang, sumpah. Diringkas aja. Oh ringkas. Long story short ya. Ya, long story short. Awalnya kita couple fun. Oh. Ya. Kalau udah ngomong kayak gitu. Awalnya kita couple fun, terus couple fun aku punya pacar beneran. Nggak dari Ayo Dance gitu. Ya ada gesekan lah pokoknya. Terus akhirnya ya udah 2 tahun jadi couple fun, jadi couple real gitu. Unik ya. Dan gak ada pikiran untuk jadi kayak gitu sebenarnya kita Nggak juga. kepikiran. Banyak banget sih cerita yang kayak Kak Sahara gitu ya. Iya. Awalnya jadiannya sama siapa? Jadinya sama siapa ya? Iya, jadinya sama siapa? Ya. Ya, Ya. Oke, dan sekarang udah jalan 2 tahun ya tadi ya? 2 tahun. 2 tahun kapelannya. 2 tahun kapelannya, terus jadiannya sekarang udah berapa lama? 3 tahun lebih mungkin. Wow. Udah dari 2016 apa 15 lupa ya. Pokoknya hitungannya gitu deh. 2 tahun couple fun, udah selanjutnya kita pacaran beneran. Pacaran beneran. Pasti ada dong rencana ke depannya. Ada. Ya kan rencana aja dulu. Rencana dulu. Ya kan kesampean enggaknya Iya, nggak tahu. ada, Ya. semoga disemogakan ya. Amin ya Allah ya. Semoga memang ini jadi jalan yang terbaik ya. Iya. Ya betul. Amin. Amin.
Gua dari tadi gua belum kepoin CL-nya, lupa gua. Ya Allah, Nah, dibuka kan. pula. Warna-warni. Aduh, RS. ya dah. Oh, Sarah TBM. Apa tuh? Kok singkatan begitu? Namanya panjang, Pak. Oh, Jadi disingkat itu. udah kayak ini nama-nama sultan pangeran gitu. I water you, you water me. Water. Gue ada menyesalnya dibuka ya, El. Ya udah lah ya. Ya udah lah. Oh, jadiannya tahun 2016 ya. Lumayan. Kayak lama. benar. Udah 2016. panjang. Oke, terus tadi gue lihat ada tim. Nah, kalau tim ini bisa diceritain gak nih siapa aja nih? Itu share saya sendiri Pak semuanya, Pak. Mohon maaf ya. Iya, Gua tahu ini dibikin buat apa. Ya udah. Ya udah lah ya. Ya udah lah ya. Udah tahu lah ya. Udah tahu. Caranya banyak saya Iya, kan kalau nggak iya. dijadiin tim kan. Soalnya Iya. gua juga gitu. Iya. Ya, daripada sama orang kan sayang mending cari sendiri jadiin. Ya. Ya, gue pikir bisa dibahas. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya ada couple-nya ya. Ada ceritanya sedikit mengenai Iya. ya. Nah, oke. Boleh diceritain dikit nggak? Kakak itu awal pertama kali kenal Ayoden tuh tahun berapa? Terus kok bisa kepikiran bisa bisa menjadikan Ayoden itu sebagai ladang pencaharian salah satunya? Kenal atau main Iodance itu sebenarnya dari awal dia open beta ya. 2006 atau 2007 lupa. 2006. Pokoknya itu gua kelas 1 SMP. Oh. Tahu kenapa ada Iodance itu dari iklan, tau nggak? Iklan-iklan yang Nokia ya. Oh iya. Yang BBB, Iya, Let's Go BBB. Together, nah tuh, yang gitu-gitu lah makanya. Benar-benar itu benar. Gua masih kecil emang udah suka main game sebenarnya. Terus main ke warnet, sebetulnya nggak tahu Iodance, terus karena itu iklan, gue kepo ini apa sih joget-joget handphone joget-joget tengah lapangan gitu kan ya. Terus pas ke warnet lihat ini kayaknya seru nih. Ya udahlah gue coba main. Udah coba main di tahun berapa ya? 2011 lah. Itu ada turnamen di Bogor. Kan emang gue orang Bogor kan. Terus turnamen tuh sebenarnya jarang, nggak kayak yang di Jakarta. Tuh gue ikutan turnamen di Bogor, nggak menang sih. Cuma masuk lolos apa sih? Lolos penyisian aja. Penyisian. Itu gue senang banget kayak wah ini kayaknya bisa nih dicobain kayak gitu. Terus ya udah lama-lama 2012 main kenal lah sama anak-anak yang suka turnamen. Enggak suka turnamen dulu deh, suka CB. Suka CB, terus gue mulai ikutan. Terus kayaknya anak-anak mulai ngeliat, nih kayaknya si Hara bisa main nih. Ajakin deh, main lah. Ada suatu waktu ada event online, bukan event offline tuh. Main lah di situ. Menang lah di situ, tapi banyak yang curiga, dikatain ini kayaknya cheat deh. Padahal menang Padahal di situ. menang beneran. Cuman turnamennya online waktu itu. Oh, online. Iya, dikatain cheat sampai di save, di record sama anak-anak terus ditonton satu warnet. Dan memang kalau ngelihat barnya tidak sesuai sama Betul. ya ngerti Oh, kan? ngerti, Jadi ngerti. ketika barnya belum sampai udah udah PF. Jadi gue dikatain cheat waktu itu. Karena memang gue juga sering tuh nge-save replay error. Emang Iya. banyak kan kadang-kadang kita mencet tapi pas di play ininya nggak jalan tapi toto grade itu ada aja bugnya ya. Iya benar. Nah itu ya anak-anak pada ngejudge gitulah. Terus ya udah mau diapain kalau memang dikatain toh nyatanya sebenarnya gue nggak melakukan itu. Nah selang seminggu atau 2 minggu itu ada event offline di Jakarta, gue lupa namanya. Senos ada tuh deket CP. Udah nggak ada pasti warnetnya. Dekat Supernova bukan? Enggak juga. Iya kayaknya deh Iya, Supernova. Supernova kan Tanjung Duren. Bener. Oh, sekitar Daerah situ. Itu ada event klub battle. Ya Senov Supernova nggak sih? Bukan, beda. Beda lagi ya? Beda. Deket McD sih, tapi kayak McD sih. KFC. KFC, nah bener tuh. Oh iya. Oh, iya, Dekat iya. Mines lebih pasnya. Dekat Mines. Iya, pokoknya dari situ ada event lah pokoknya. Terus diajakin, Har, mau nggak turnamen? Ya iseng aja lah korban. Ya udah oke, ayo main. Main terus menang, dapat juara 2. Dan itu pertama kali. Itu pertama kalinya juara. Terus ya udah, oh ternyata gue bisa dan buktiin, nih gue nggak nge-cheat loh, gue bisa main sebenarnya. Lu aja mulutnya pada sompral gitu aja. Giliran udah begitu, udah tuh hater-haternya Diam, nggak ada. diam kan? langsung. Emang harus dibuktikan dulu sebenarnya. Betul. Itu sih kurang lebih. Terus dari situ ya udah. Biasanya kalau sepengalaman gua, sekalinya orang turnamen pernah menang, itu pasti bakal kepancing terus event-event selanjutnya. Dilihat lah sama teman-teman yang lain. Narik sini aja. Kayak gitu. Jadi makanya kesini ada terus lah
ikut-ikut event dapat aja timnya, walau nggak melulu menang ya sebenarnya ya itu naik turun lah gitu. Tapi lebih banyak menangnya. Yang gua tahu sih begitu. Ya gitulah kurang lebih. Wow, luar biasa sekali ya perjalanannya. Dan event terakhir kali menang kapan? Tadi kan pertama kali. Ya, yang terakhir kali itu kapan? Masih ingat? Terakhir kali, aduh, kayaknya event online kemarin deh yang 2 cewek 1 cowok. Belum lama ya? Belum kayaknya? lama, iya. Wow. Baru itu Masih itu jadi. terakhir sih. Masih jadi Terus belum. apa ya? Pentolan istilahnya ya. Masih jadi starter ya. Wow. Dan oke. Event-event yang biasa kakak ikutin tuh mode-modenya apa aja sih? Selama ini kayak turnamen cuman ada club battle, couple, single, sama single ladies. Oh, yang tadi single mix. Iya, Iya, tadi single mix ini single iya. ladies. Yang ikutan sih 4 itu. Kalau yang mode spesial sih nggak pernah ikutan, memang bukan ranahnya di mode spesial. Ya itu, yang paling seringnya tetap si CB, couple, sama single ladies. Kalau yang normal, yang single biasa aku nggak pernah ikut. Bukan nggak pernah ikut, jarang ikut. Karena udah tahu berat lah gitu. Iya, memang kan lawannya ya gitu lah ya. Oke. Terus juga tadi kan kakak udah mention ya soal salah satu modenya itu adalah event club couple ya. Partner event couple terfavorit itu siapa? Jangan-jangan Enggak. Enggak, bukan skip. wah, dia skip. Ada partner couple aku tuh biasanya Valiance. Gua tahu itu orang. tahu. Siapa namanya aku lupa. Aku tahu. Fikri Aliansyah. Oh iya. Orang kenalnya Kiki Aceng sih biasanya. Aceng, Tapi mungkin orang ininya tanya Valiance. Iya, kalian. Biasa partner sama dia. Walau awalnya nggak sama dia. Dulu aku tim yang CB pertama menang itu aku sama Marvel. Ada namanya 1 orang. Nah, Marvel juga ngajak aku event couple. Aku menang perdana couple pun sama dia sebenarnya. Terus beberapa kali turnamen sama Marvel ada Zong. Terus ya Marvel bilang, "Ya udah lu kalau mau coba cari yang lain, cobain tim sama yang lain, sok aja nggak apa-apa, gue nggak enak nih pernah kalah gitu." Ya sebenarnya gue sendiri juga ya nggak masalah, kan namanya juga tim kan, nggak melulu kita menang, ya ada juga kita nggak menangnya. Terus ya kebenaran si Valence ini waktu zaman itu ngechat dari Facebook, ditanya, "Har, lu mau partneran nggak?" gitu kan. Ya udah boleh Ki gitu kan ya. Ya udah dari situ partner sekali terus sampai sekarang. Daripada dari awal random chat aja gitu ya. Tahu-tahu bisa. Dan akhirnya menjadi partner dalam mencari cuan dia. Istilah ya kalau orang-orang Cina ngomongnya cuan. Iya, cuan. Cuan, rezeki Iya. istilahnya. Oke, terus juga nah, tadi kan partner event couple terfavorit. Nah, pernah nggak sih dapat yang ternyata yang tadinya Kak Sahara tuh expect bisa menang sama dia, ternyata nih orang beban gitu, pernah nggak? Nggak pernah sih kalau sampai kayak gitu. Wow. Kalau ganti partner pernah, punya partner dadakan juga pernah. Tapi kalau dianggap ngebebanin atau apa sih, enggak sih. Oh enggak, jadi sampai sekarang mulus-mulus aja ya? Enggak, maksudnya iya enggak, maksudnya partner dadakan atau enggak partner sama Valiant pun sebenarnya ada dan nggak pernah nggak menang. Ya cuman ya udah nggak pernah gue anggap kayak gara-gara sama lu nggak menang, nggak gitu, nggak. Oh ya, seenggaknya nggak blaming ya? Iya nggak blaming. Gitu, Kita ya udah emang kita belum rezeki, ya udah porsi gue juga tadi main ada nggak bagus, lu juga ada nggak bagus, ya udah gitu. Intinya give it the best aja. Iya, untuk betul. urusan menang enggaknya belakangan. Iya. Oke, lanjut. Kita masih ngomongin seputar event juga. Tentunya bagaimana Kak Sahara mendapatkan achievement yang selama ini kakak dapatkan, pasti ada dong trik-trik dan tipsnya. Boleh diceritain nggak, mungkin Kak Sahara tuh latihannya gimana, atau mungkin pola mainnya dan pola kerjanya tuh seperti apa supaya bisa balance? Mungkin sebenarnya nggak ada bedanya ya sama yang lain. Kayaknya ini udah sesuatu tips and trick yang biasa. Lebih tepatnya ya udah kita main aja sih, main biasa. Nggak ada yang, gue bukan tipikal yang mainnya harus berjam-jam supaya jago, enggak. Ya udah main-main aja. Cuman mungkin kayak kita tahu kelebihan lawan kita apa, kekurangan lawan kita apa, dan kelebihan kita sendiri juga apa gitu. Kayak gue, misalkan gue lebih suka main di perfect sama autis gitu. Ya udah gue dalamin itu di lagu tertentu yang gue bisa gitu, untuk nanti gue pakai saat turnamen gitu. Nah, tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau lawan kita bisa lagu kita kan. Ya udah kita harus cari cadangan lagu yang lain, dan kita juga harus tahu
biasanya lawan kita bakal siapa sih? Ya sebenarnya nggak akan jauh-jauh aja lawan kita itu lagi menurut gue pribadi. Walaupun penyisiannya banyak orang yang berbeda, tapi biasanya ketika lolos orangnya akan itu lagi, dan kita tahu si ini biasanya request lagu apa, fast kah, autis kah, perfect kah. Ya udah, gue juga mencoba untuk mainin lagunya dia, gue latih. Oh, jadi dengan memahami ini ya, Iya. memahami karakter lawan bisa. Betul, kayak gitu kita kurang lebih. Ini juga. Oke, terus dari target kakak sendiri, ada nggak sih target yang belum tercapai dari sekian banyak achievement yang udah kakak peroleh? Ini sih paling kayak turnamen Waret udah, Olimpiade udah, Oke. ADWC-nya belum. Oh, wow. Halu aja dulu. Halu aja. Selama ini ADWC ada yang winner cewek nggak ya? Ada yang mau mewakili Indonesia? Kalau cewek belum ada. Belum ada. Kak Sarah bisa jadi yang pertama. Amin. Amin. Amin tuh, banyak yang amin gue. The first ladies, wow. Kalau misalnya andai kata itu udah tercapai, masih lanjut nggak main AED? Masih sih, tapi nggak akan jadi prioritas lagi gitu. Karena udah dapet kepuasannya Ya udah cukup juga sih, kayak gue main udah berapa puluh tahun coy gitu. Masa iya? Sama lu, sama gue lu mainnya 2006 2007. Nah iya kan, dari awal kan. Iya bener, bener banget. Wow, terus juga ini dari seputar event, kelihatannya udah semua untuk event. Tips and trick memang balik lagi tadi gue recap ya, bahwa mainnya ya biasa aja, ngeflow aja. Tetap keep it balance antara kerjaan lo atau mungkin sama porsi main lo, ya kan. Terus juga ada ini, nah gue juga baru dapat info dari CIA. Tahu nggak kak CIA apa? Apaan tuh? Jelasin Yon, CIA apa Yon? Central Central Intelligence. Ayo, show. Ya Allah, ada ya gituan. Ada lah, cuma di kita doang. Kan TCDA ada platformnya. Nah, CIA-nya juga harus ada. Oh siap, CIA. Oke, nah dan dari CIA dia bilang katanya kakak itu pernah streaming Ayo Dance. Iya pernah. Awal kepikirannya gimana sih? Kok bisa? Maksudnya yang kakak biasanya getol cuma di event doang, tiba-tiba ke streaming? Apakah mungkin karena referensi atau apa? Ngikutin pasar sih kayaknya. Nggak ngikutin pasar? Baru kirain mau ngomong ngikutin Bang Fadli, sama kayak Rizky Sutomo. Oh, Ya gitu. mungkin pelopornya Fadli ya, yang mulai streaming duluan. Terus mulai ada beberapa. Waktu itu kalau nggak salah pas aku mulai streaming juga nggak banyak sebenarnya. Terus memang ada webcam kan, terus banyak yang bilang udahlah cobain aja tuh live stream, mana tahu ini. Ya udah nyobain tuh live streamnya pertama bukan di fanpage tapi di Facebook biasa, Facebook sendiri. Terus ya yang nonton cukup lah gitu, untuk gue yang baru mulai cukup lah. Ya udah akhirnya gue coba kayak bikin apa sih namanya tuh, template sendiri gitu. Oh, Apa sih itu namanya, nggak tahu. itu apa, overlay? Ya bikin overlay sendiri, mulai bikin namanya apa. Ya udah akhirnya bikin, jalanin tuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi lama-lama nggak konsisten, karena kerjaan juga kan, ada istilahnya live streamnya tuh sampingan, udah ada kerjaan yang tetap, jadi ini terbengkalai gitu. Ya meskipun kita meskipun hobi ya, sometimes kita perlu realistis juga ya. Jadi terkadang idealis dan realistis itu dua hal yang masih diperdebatkan lah sampai Padahal sekarang. di pikirannya tuh, aduh ini kalau jalan mantep bener, cakep nih gitu kan. Tapi setelah Tapi dijalanin, wah susah juga kayaknya. Ditampar kenyataan, brak ya kan, viewer sedikit, brak ya kan, viewer toxic, Iya. brak. Yang itu nggak support. Oh, Nah, yang itu yang itu nggak support. itu. Ya, oke. Dari streaming sudah, terus juga ada. Oh, balik lagi nih, ada yang ketinggalan satu soal event. Kakak itu juga sering ini nggak ikut-ikut turnamen yang di sini, yang di server, yang medal. Dulu ya, sekarang aku udah nggak pernah. Karena itu ya, tau lah problemnya cheat. CTC. Itu lagi. Cheat PF, aduh, udah dah. Bete ya. Ya, lebih udah bete lama ya. tapi dulu memang suka ngikutin. Emang dulu ngincar poinnya iya, ngincar medalnya iya, couple ya, tetap couple atau expert. Sekarang sih udah nggak pernah. Malah aku nggak tahu kalau masih ada malah servernya. Maaf nih ya. Ya terakhir kali siapa yang lagi getol ikut event turnamen expert? Si Vian. Guest kita ya, itu ya sebelum-sebelumnya ya, yang baru-baru ini jadi DOTM juga tuh, yang 8 Benadik. Oh iya tahu. Oh dia getol. Dia lagi getol expert. Tapi kayaknya telat deh harus. Oh, yang jago-jagonya mah udah males. Dia Udah pensi tuh udah kayaknya. pensiun. Si Steph keluar mulu
apa datang apa sekarang? Steve ya, yang si Steve ya, sering ya di Steve. apa? Steve sering katanya Expert. Sering expert juga. masih sering ya. Nggak tahu gue malah. Gue juga nggak tahu. Gua kan juga nonton doang. Iya, terima kasih informasinya. Siap. Siap. Ya, dia memang pengincar turnamen. Oke, terus juga balik lagi yang soal event ada yang ketinggalan juga, win streak terpanjang berapa? Kalau win streak bingung sih, apalagi kalau gue sendiri lupa pernah menang apa aja ya. Oh my god, saking banyaknya. Nggak gitu. Wow. Gue ntar kena julid nih. Kena julid nih gue ntar. Enggak, kalau turnamen offline jujur gue nggak tahu itu pernah win streak apa aja. Tapi mungkin kalau dalam satu kali event menang 2 kali pernah. Karena dulu kalau event offline tuh ada namanya ada turnamen ladies, ada turnamen couple. Biasanya laki cuma boleh ikut yang couple kan, tapi ladies bisa ikut 2. Nah, itu biasanya gue tuh pernah menang 2 kali gitu. Tapi kalau event online win streak pernah tuh terakhir emang gue post 5 kali menang couple. Wow. Win streak dalam arti memang juara, ngambil juara terus gitu kan, terus-terusan selama ikut juara. Ya benernya selama ikut juara gitu. Yang tercatat 5 kali, yang nggak kecatat nggak tahu. Ya. Oke, terus juga ini dan ternyata memang kakak secara apa ya, secara favoritnya lebih senang ikut event yang modenya tim ya ketimbang individu. Iya bener. Nah, itu kenapa? Karena memang sadar skill sendiri sih. Ya gimana ya? Biar ada yang angkut. Kalau gini deh, ya kalau main single tuh, apalagi kalau singlenya bukan ladies ya, ya gue udah yakin itu sulit. Kalau cuma buat lolos penyisian, jujur gue mungkin masih sanggup. Tapi kalau udah kena rek by reknya, ya itu biasanya lawan laki kuli-kuli semua. Wah, gitu iya, kan, betul. kayak nggak balance lah buat ditandingin sama cewek, kecuali gue sekuli itu untuk melawan mereka. Kan gue tidak sekuli itu, gue menyadari skill gue segimana gitu. Iya, Jadi paham. kurang, makanya lebih suka tim, karena kalau tim itu ada yang membackup ketika kita nggak bisa gitu, saling backup lah intinya. Betul. Ibarat kayak tim bola, ya kalau backnya jebol kan yang lain bisa bisa bantu. Kira-kira Oh, iya? begitu. Gue nggak tahu bola. Oh iya. Salah ya. Ntar kapan-kapan gua ajakin main bola. Oke, nanti lanjut. Oh ya, terus juga ini. Nah, kebetulan kan dari kakak sendiri komunitinya FLZ. Tadi kemarin kita udah dapet titipan ya dari Mimin ya. Apa tuh? Ada yang nanya-nanya soal FLZ. Mungkin kakak secara garis besar tahu asal mula Finalities itu dari mana. Terus juga kenapa Finalities bisa dibikin. Mungkin boleh di-sharing. Kalau tahun bikinnya sendiri gak bisa ngasih validasi yang pas ya. Pokoknya yang gue tahu tuh antara tahun 2010 atau tahun 2011. Karena gue sendiri joinnya sebenarnya tahun 2012 saat itu. Kenapa dibikin? Yang gue tahu itu memang karena awalnya dari teman-teman aja nih, teman-teman. Terus mereka memang suka event dan menang, terutama almarhum Caplang. Ya yang itu tadi. dia yang memang pelopornya juara mulu tuh. Gue nggak paham dah, dia jago banget Iya lah itu ya. gila, itu dari tadi juga Bang Fadli udah mention. Itu Iya. memang gua akui, mantap Ya itu. itu nggak ada yang nandingin dia lah, gue nggak paham lagi skillnya. Ya karena itu dibuatlah FLZ. Ya kurang lebih karena komunitasnya dia main bareng juga sama yang itu aja, yang memang suka turnamen, suka juara, jadilah FLZ. Cuman untuk FLZ yang sekarang itu udah di-rebuild. Kalau dulu FLZ motonya harus sombong. Oh, yang gue inget membernya minimal harus Bisa naik podium baru boleh masuk kan? Ya, dulu gitu. Kita bikin aturan kalau lo mau masuk FLZ, lo harus juara dulu gitu. Ya minimal lo mau juara berapa terserah, penting lo juara. Intinya juara, Ya, ya. terus lo mau sombong terserah. itu dulu kayak gitu. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang kita lebih mikirin yang penting kita punya member yang solid, yang mau berbaur. Ya di sini lu belajar, kalau untuk lu pengen jago ya silakan, lu tanya-tanya silakan gitu. Mana tahu lu termotivasi dengan anak-anak yang lama yang suka event, yang suka menang, ya lu ikutan jadi jago ya syukur gitu. Ya udah sekarang kayak gitu aja. Lebih nyari member yang solid aja. Iya betul, karena balik lagi ya Ayoden ini kan game sosial ya jelas Dan ya. kita kan regenerasi, yang juara-juaranya pun mungkin istilahnya yang old playernya juga udah pada pensi dan vakum gitu. Ya paling sisa berapa sih yang masih main, ya kayak gua, kayak Steph, kayak Bang Fadli. Ya itu tuh aja gitu. Sisanya juga udah menghilang gitu. Untuk regenerasi dan ngelanjutin ini susah karena sekarang tiap
orang punya, kalau kata Tuhan punya kepercayaan yang masing-masing. Lu mau ke komunitas yang mana nih yang memang nyaman sama lu gitu. Iya sih. Kurang bener. lebih kayak gitu aja sih. I see. Berarti begitu ya. Awal mulanya foundernya adalah Andika Alfredo alias Caplang. Ya, bener ya nama Andika Alfredo. Iya betul. Oke, lanjut. Ada satu hal lagi nih yang mau aku ulik dikit aja meskipun ini halnya sensitif. Dikit aja. Gue udah deg-deg sore. Deg-degan. Aduh. Dari CIA. Lagi. Kak Sahara pernah kerja di sana. Yang itu. Perlu disebut gak sih? Nggak sebut lah ya. Bu, jangan sentil saya, Bu. Ya, intinya gitulah ya. Intinya Kak Sahara pernah kerja di satu tempat yang mempopulerkan game ini. Suasananya gimana? Pernah. Kantornya asik. Asik. Vibes-nya enak banget. Tiap kayak ada hari penting, dia pasti kayak bikin acara dan itu itu seru lah. Kadang dia suka open house buat anak-anak komunitas. Untuk solidaritas ya. Datang ke sana. Kayak misalkan kayak kita mau ada olimpiade nih. Dia biasanya buka open house terus kayak nyari feedback gimana kita turnamen ada kurang apa enggak sebelum jalan. Ntar mereka bertanya atau bikin acara apalah yang undang artis yang mereka suka gitu. Enak sih vibes-nya kayak gitu. Apa ya? Bisa nambah-nambah relasi juga ya maksudnya. Bisa nambah relasi juga. Staffnya juga enak, nggak yang sombong-sombong. Seperti kayak mungkin udah banyak anak player yang kenal sama staffnya, baik kan staffnya gitu. Ya itu sama, mereka di kantor pun seperti itu. Asik lah. I see. Enak. Jadi buat kalian yang mau berkarir boleh dipertimbangkan. Pertimbangkan aja dulu. Keputusan tetap di tangan kalian. Pertimbangkan aja dulu. Oke, apalagi ya kira-kira dari Kak Sahara? Kayaknya Apa? udah semua. Oh, gua ada ketinggalan satu nih. Apa Dari nih? CIA juga. Aduh, pusing gue diginiin. Nah, ya. Ada obat Kak nanti. Katanya pusing. Pusing diginiin terus. Nanti beli obat ya. Oke, nah ini apa ya? Pernah nggak sih Kak ngadepin drama di Ayoden? Kan kalau dari tadi kan kita ngomongin soal perjalanan, sukses-suksesnya Kak Sahara. Nah, yang apa? Yang begininya Yang ya. begininya ini nih belum ya. Ini jegir gitu ya. Pernah nggak? Kalau misalnya ada, mungkin bisa nggak bahas 1-2 gitu, yang bisa dibuka aja. Oke, apa ya? Oh itu, aduh. Apa tuh? Oh ya, drama Joki Crown kayaknya. Wah, gimana tuh Joki Crown? Ini juga masih ada sakut pautnya bareng si Valiance. Jadi kita ada event couple. Terus kita biasa kalau mau joki, kalau mau event tuh kita biasanya jual crownnya. Kita nggak pakai, jadi kita pakai car orang dimainin. Kalau menang buat dia kan dibayar gitu kan. Bahkan dapat mikes ya kalau nggak salah. Iya. Nah masalahnya di sini adalah ini crownnya bukan crown yang biasa. Jadi dapat crown iya, dapat trofi iya gitu. Kita open lah si Joki Crown ini di TCDA dan kawan-kawan JJBA semua tawarin. Terus ada ternyata anak member gue juga gitu, kata Har, gue mau joki deh gitu kan. Gue sebut harganya sekian gitu, dia nggak ada masalah, biasanya ditawarkan karena itu mahal karena harganya beda sama crown biasa gitu kan. Terus oh ya udah bagus lah kak, gue bilang Ki ini ya udah orangnya mau aja, ya udah joki lah, menang lah gitu kan. Ya udah menang, terus udah tuh orangnya pertama menjanjikan, Har tar dulu ya, uangnya lagi di sini. Itu udah menang situasinya. Udah menang, udah H+1. Gue masih positive thinking dong. Oh iya, nggak apa-apa, sok aja gitu. Ya, karena kenal. Karena kenal dan di komunitas gue, dan gue juga yang ngotain dia sebenarnya kan. Ya udah oke. Besokannya lagi, Har, tar dulu ya. Apalah ATM-nya ini banjir lah, apa dia bilang gitu kan. Wah, ini mulai alasan. Iya, gue udah mulai. Oh ya udahlah, oke nggak masalah. 3 hari 4 hari si Valen juga udah mulai nanyain, Har mana nih katanya, kok nggak ditransfer sih, nggak tahu nih katanya ada gini gitulah. Oh ya udahlah, pas mau gue chat lagi udah di blok. Ya. Hilang di blok. Wah anjir tuh, langsung gue dramain akhirnya kan di lu Facebook. post, Ya ya gue kan? post
ya pokoknya adalah di Facebook gua kalau nyari itu yang share banyak banget sampai karena orang nggak nyangka kalau dia seperti itu gitu kan. Ternyata selain dia nipu gua, dia juga ngaku-ngaku kalau dia itu Valiance gitu. Kenapa gue bilang dia ngaku Valiance? Karena dia story di Instagramnya dia pakai foto gua yang jelas ada guanya di situ, tapi mukanya Valiance stikerin sama dia. Ya Jadi kita megang ampun. plakat, ya kan? Berarti juara dong. Itu ngaku itu dia gitu. Ya ampun sampai segitunya loh. Nah terus abis itu udah gue dramain lah, orangnya nggak nongol lah, pokoknya namanya juga nipu kan, hilang dong. Ya udah oke lah, udah sekitar berapa lama lah, setengah tahun ada kali kayaknya. Ikutlah gue turnamen online. Terus dia ikutan turnamen, kan lucu jadinya kan ya. Pertama gue masih kayak kenal, gue bilang, tapi pakai masker. Iya. Kayak kenal mukanya, gue bilang. Gue screenshot dulu nih, gue perhatiin si anjing ternyata elu gitu kan. Wah itu langsung gue teriakin, lu maunya apa? Mau bayar apa enggak? Gue bilang gitu kan. Daripada sekarang lu gue kejar, lu bayar sekarang, gue gituin kan ya. Terus gue masih berusaha, padahal gue tahu dia sebenarnya pasti kabur lagi. Dia bilang, ya ntar habis ini, oh enggak, dia bilang tengah bulan gue bayar deh. Dia udah ngasih nomor WhatsApp, udah ngasih line-nya dia. Gue berusaha positive thinking, nih semoga udah bentar nih, dia minta maaf deh. Terus akhirnya tengah bulan gue chat, nggak dibales. WhatsApp-nya gue chat pun diblokir lagi, menghilang lagi. Ya gue udah emang nothing tulus, udah hopeless juga, nggak ngarepin. Cuman lu udah seneng aja maki-maki dia karena ketemu. Lu kayak lu bodoh, lu masuk kandang macan. Udah tau gue suka turnamen, tapi lu malah nongol di turnamen gitu kan. Udah nipu lu nongol di kandang macan. Ya soalnya teman-teman gue pasti lapor sama gue lah. Har, kayaknya ini yang nipu lu deh gitu kan. Pas gue cek, oh iya anjir, udah tuh ngilang. Ya udah, event terakhir kemarin ternyata dia nongol lagi di turnamen. Kan bodoh sekalian gitu kan ya. Ke gap lagi. Iya. Bagusnya pas gua gap, dia tuh baru mau mulai main. Jadi gua langsung join video call-nya, langsung gua teriakin lagi sama kayak gitu. Gua kata-katain lah, mau lu apa sekarang, lu nggak boleh play sebelum lu bayar, gua bilang gitu. Teman-temannya ya nggak bisa ngapa-ngapain kan. Terus dia juga kayaknya malu sama teman-temannya. Terus dia japri gue lah pokoknya kayak, ya nanti kita omongin baik-baik. Gak percaya lagi gue bilang ngomongin baik-baik. Iya, udah berapa kali soalnya. Ya, udah ngilang berapa kali, gue kasih kesempatan gini-gini, udah gak percaya lah pokoknya. Akhirnya dia ngasih cara buat gue. Caranya. Ya, gue bilang, lu mau bayar atau cara lu gue tahan, gue bilang. Tapi pakai perantara sama panitia, biar kita netral. Maksudnya biar caranya ditahan sama satu orang nih. Kalau lu bayar, cara dibalikin. Tapi mungkin dia memang di saat untuk tidak bayar, dia mau kabur aja. Jadi udah caranya ambil aja sama lu jual. Padahal dijual pun susah caranya sebenarnya. Cuman daripada nggak megang sama sekali kan, ya udah aja. Itu sih yang paling bodoh. Drama yang kocak menurut gue itu sih. Itu kejadiannya tahun berapa itu? Yang terakhir ini, yang ke gap ini, yang ya bulan ini. Baru bulan ini, wow. Sumpah, baru. Aduh. Ini sampai tadi aja sebelum gua kesini itu orangnya lagi nyari car baru. Sampai tadi gua chat lagi, daripada lu cari car baru, mending car lu ambil, duit lu buat gua. Gua gituin kan. Kayak gua malas banget jualin car lu, kayak mending lu kasih gua, tapi nggak dibalas. Orangnya memang udah mau kabur aja, nggak mau ini lagi sama gua. Udah nggak ada itikat baiknya, Iya. susah lah. Iya gitu lah, karena kegep aja dia mau kayak gitu. Terus juga, oke, itu soal drama Crown. Ada drama perjudian. Aduh. Enggak, jangan acting dulu, bukan Kak Sahara yang judi, tapi denger-denger ada ya orang yang ngaku-ngaku dengan nama Kak Sahara tapi dia posting soal judi atau apa nih ya? Mungkin boleh diceritain. Iya kan? bener. Jadi teman-teman lah yang mungkin main gitu kan. Terus biasanya gitu kan ada komunitasnya. Terus ada yang nge-blast gitu lah. Tau lah ada marketingnya. Terus pas dicek, lah lu jadi ginian Har gitu. Lu jadi ginian Kak. Terus gue cek, sejak kapan lu ngomongnya kayak ginian? Pas gue cek, wah anjir. Maksudnya jadi giniannya tuh gimana? Maksudnya jadi pekerja atau pemain? Iya pekerja. Kan yang berarti kalau dia nge-blasting itu harusnya dia pekerjanya dong, karena dia menawarkan mainannya dia kan gitu. Dan itu atas nama gua gitu. Oh, mungkin yang ini yang suka nge-broadcast pakai foto cewek. Iya ya benar. Ampun. Yang kayak gitu. Suka kan dapat WhatsApp-nya gitu-gitu. Iya, kadang-kadang suka random. Kesini aja kayak gitu kan, kayak gitu. Kayak gitu. Enggak, gua suka blok-blokin tuh kayak gitu random anjir, iya. Banyak emang. Yang kayak gitu. Terus maksud gue ya oke lah lu bekerja nggak masalah, tapi kalau lu
pakai nama plus foto yang sama, ya gue keberatan dong. Untuk kalau gue yang kena gimana? Betul, Kan betul. maksudnya ada orang yang cuma pakai foto tapi mukanya berbeda. Kalau pakai foto gue misalkan tapi namanya bukan gue gitu, atau pakai nama gue fotonya bukan gue. Ini Dua-duanya sama. Iya, kayak real. Akhirnya gue postingin. Sempat juga di chat orangnya kayak, lu kenapa maksudnya kayak gini? Lu kenapa kayak gini gitu. Dan gue juga tahu lu pasti anak Audi ya, gue bilang gitu. Kenapa gue bilang anak Audi? Karena lu nyolong foto gue dari Facebook, sedangkan Facebook gue emang circle-nya memang untuk Ayodins aja gitu. Ya, siapa lagi gitu. Terus ya udah gue gertak dia dengan, ya kalau lu nggak mau ganti atau lu nggak mau lu hapus lah, lu minta maaf kayak itu nanti lu gue perkarain, lu pasti gue cari, gue bakal tahu lu di mana, gue gituin. Karena gue beneran bisa tahu dia di mana gitu. Kalau gue niat ya. Iya. Tapi dia lebih pilih akhirnya diganti langsung terus dia kabur. Kayak gitu sih. Ya itu cybercrime ya istilahnya ya. Iya. Banyak banget memang korban-korban kayak gitu. Yang soal apa KTP yang kesebar jadiin pinjol-pinjol juga ada kan ya? Pasti ada Iya itu. kan yang kayak gitu. Ya Karena ini harus general lah, nggak cuma di Ayoden ya, banyak loh itu yang kayak gitu. Jadi memang pinter-pinter lah menyebar identitas pribadi. Yang cuma foto aja bisa dibajak, apalagi yang itu. Bener banget. Yang identitas pribadi. Oke. Karena gesnya cewek biasanya kan suka spend money nih. Gue mau kepo apanya ya kan. Enggak, gue jarang spend. Gue anaknya cuan banget soalnya ya. Oh iya cuan banget. Waduh. Sesuai moto kita ya. Be produktif. Lebih produktif. Lebih produktif. Iya. Iya tapi dibilang cuan banget sih, Avanya tetap banyakan ini. Iya dia lebih banyak dari Laprea sih. Gue juga punya car cewek satu. Ya. Ya pokoknya pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran lah ya. Iyalah ya. Selama seperti itu nggak masalah. Iya. Tapi udah cakep lah, udah bisa nguler nih. Sel, boleh pinjam nih kapan-kapan. Nanti gue yang kena tuh kayaknya. Drama. Kamu ngapain nyari kapal? Ya. Oke. Wah ini iya sih cakep sih. Tapi kenapa ya memang tangan cewek sama tangan cowok beda loh. Gue nggak, dia juga ada warnanya sendiri kan. Ini kayak memang cewek banget. Ya. Apa lu? Kenapa Bang? Facial shine. Ya gue demen yang fresh itu mau gimana? Yang mata belok. Mata belum. Iya ini oke lah. Banyakan inilah, tetap lebih banyakan ini. Oke. Dan sekarang kita masuk ke sesi Ayo Tanya ya. ada transisi. Gitu ya, bunyinya gitu anjir. Oke, buat kalian yang udah ikutan event Ayo Tanya, memang event Ayo Tanya Kasahara kita post 12 jam sebelum ditutup. Jadi buat kalian yang beruntung, aduh kejedot lagi. Buat kalian yang beruntung dan dijawab, yang akan dijawab dan dipilih oleh Kasahara dan tim, gua bisa mention satu-satu dan akan ada 3 orang yang beruntung dan masing-masing akan memperoleh reward berupa item maksimal 12.000 ya. Item maksimal 12.000. Wah, gue tanya sendiri aja gitu ya. Itu nanti aja di belakang, Kak. Ada sesi kepo-kepo juga yang lain. Sesi kepo. Biasa kan gitu kalau kita after syuting biasanya ada curhat colongan gitu Oh lah. siap. Serem tapi. Serem ya. Jadi cuma kita doang yang tahu. Oke, langsung aja ya. Kita ke pertanyaan yang pertama. Ini yang terpilih anyway semua dari Facebook ya. Untuk Instagram dan YouTube lagi-lagi kalian belum beruntung karena memang bukan karena platformnya, tapi karena memang pertanyaannya belum nyentil. Langsung pertama dari Ari Saputra. Dia nanya gini. Gimana sih awalnya bisa ikut event-event dan bisa menang terus? Apa udah niat dari dulu membentuk tim dan mengikuti event atau cuma iseng aja dan pernah nggak mengalami masalah pas main di event itu? Kayaknya overall udah terjawab ya tadi ya. Tapi boleh kalau ada yang mau di-mention. Panjang ya pertanyaannya ya. Iya, jadi kayaknya nih rata-rata begitu gue bilang pertanyaannya cuma satu. Dia berderet tuh 2, 3, 4 sekali komen gitu. Gimana sih awalnya bisa ikut event dan bisa menang terus? Apakah udah diniatin apa cuma iseng? Itu dulu. Awalnya memang iseng. Nggak ada yang diniatin. Awal mulanya ya kayak tadi. Karena ada teman-teman yang ikutan turnamen dan teman-teman itu ngajak, merasa dan melihat kalau gue ada sedikit potensi untuk dijadikan tim, jadilah ikutan dan bener
bisa menghasilkan achievement itu. Dan mulai dari situ kalau udah menang sekali tuh nagih biasanya. Oh iya kan, karena udah ada cuannya. Iya, nagih kayak udah sedikit tahu celahnya. Jadi ya udah ikutan terus, dan biasanya timnya itu aja. Kalau gue tipikal tim yang itu aja, nggak pernah ganti-ganti. Paling memang karena temennya lagi nggak main atau memang dia yang pindah, nggak masalah. Tapi gue tipikal yang itu aja. Jadi makanya bisa dapat chemistry yang gampang gitu. Apalagi tadi pertanyaan lupa, bener nggak sih? Tadi yang kedua adalah pernah nggak ngalamin masalah pas main di event? Mungkin soal disirikin tadi ya? Apa mungkin ada lagi? Ada sih, mungkin kalau masalah pas main kayak lag kali ya, nge-lag. Oh nge-lag, Iya. nge-freeze. Oh lebih ke teknis, Iya. bukan masalah tanda kutip yang Iya. itu, bukan oh salah. Persepsi gue salah. Iya. Mungkin nge-lag pernah, disconnect pernah. Terus apa ya? Ya kurang lebih paling kendalanya itu udah pasti pernah sih. Tapi biasanya si penyelenggara punya rules kalau memang kita disconnect 10 detik apa 15 detik pas baru mulai itu boleh ngulang. Tapi cuma 1 kali. Tapi ketika 2 kalinya masih gitu, ya udah wassalam, nggak bisa diulang lagi. Paling kendalanya itu sama, event online pun sama, kendalanya di koneksi. Karena gue pernah juga lagi semi, koneksi gue parah banget, ya udah nggak bisa apa-apa. Gue cuma bisa bilang minta maaf sama tim gue kalau gue nge-lag, emang tidak tertolong lagi. Itu seringnya di event online ya? Iya, event online sih. Event online ya. Udah, oke. Terus udah terjawab ya tadi ya untuk Bro Ari. Dan untuk pertanyaan kedua dari Arizal. Wih, Ari Saputra, Arizal, Ari semua. Nyambung ya? Nyambung ya. Pertanyaannya gini. Hal yang paling wadidaw di event OTS itu apa? Biar gue nadain dikit. Wadidaw. Gue gak tahu bahasa dari mana itu ya. Dan perbedaan feel dan mental saat event OTS dan online itu kayak apa? Jadi yang paling wadidaw itu di event OTS. Yang paling wadidaw sih udah pasti Olimpiade. Vibes-nya nggak akan ada yang ngalahin lah dibandingin vibes pada saat Olimpiade. Iya. Sebenarnya itu nyambung ya, yang paling wadidaw dan apa sih? Beda feel-nya mental dan feel dan mental pada saat event OTS dan online itu bedanya apa? Iya, vibes-nya, mentalnya, pressure-nya tuh berbeda semua, event online dan event offline. Yang kayak tadi gue bilang wadidaw mungkin wow banget itu saat Olimpiade. Kenapa? Ya penontonnya banyak banget. Penontonnya kelihatan Iya, gitu kan. dan mereka juga pakai layar gitu Iya, kan. iya, Kadang. benar-benar. Dan disorot, kadang ada MC berisik. Kita harus fokus banget juga ketika main. Itu berisik banget sumpah, tembus kadang ke headset kan. Dan ketika lo menang, wah itu luar biasa pride-nya sih. Ya itu enggak kayak merinding lah gitu. Walaupun sebenarnya ya kita tim kan, walaupun gue tidak main sendiri, tapi kan tetap merasakan kebanggaannya. Itu mantap banget sih. Terus kalau misalkan apa tadi bedanya online dan offline ya? Ya bedanya lu main offline dikasih spek PC yang sama. Betul. Ya lu main dengan ya udah sama semua rata, nggak ada yang lebih bagus dan nggak ada yang lebih jelek. Ya udah lu mental lu diasah di situ dan lu ditontonin di belakang. Lu bisa nggak menghadapi itu? Kadang berisik, kadang enggak, kadang diliatin dari depan. Nah, itu berbeda. Terus kalau lu main online ya beda lah jelas. Itu kandang sendiri. Kandang sendiri, lu main sendiri, tidak diganggu gitu. Terus spek PC lu bisa segege-gegenya gitu kan. Nggak ada aturan apapun. Ya beda lah pokoknya. Jelas lebih menantang offline. Ada yang ketinggalan tadi. Apa? Juara Olimpiade berapa kali? 2. Wow. Kalau tidak juara 1 ya. Iya, tapi tetap intinya pernah podium. Lah pria apa? Ya itu bareng sama Fadli juga loh. Oh, bareng sama Iya, Fadli. Kita bareng satu tim. Oh, berdua apa bertiga? Berempat. Fadli, Kak Sahara, Zain sama Ilham Subki. Oh, I see. Mantap. Kece dah, kece. Oke, pertanyaan terakhir ya langsung dari Muhammad Irfan. Gimana sih caranya biar mental kita itu nggak down pada saat kita event OTS? Tadi udah dijawab. Udah dijawab ya, kira-kira. Ya balik lagi tadi ya. Mungkin ada tipsnya mungkin kalau misalnya ada yang belum ke-mention. Ya mental gimana ya supaya saat turnamen nggak down gitu ya. Ya balik lagi, jangan dibawa berat sih. Enjoy aja saat main. Anggap aja lu lagi main sendiri. Anggap aja lu lagi main biasa sama teman-teman lu. Karena lu saat itu nggak akan ada beban. Gua pun kayak gitu. Fokus lu boleh fokus, tapi lu
tetap enjoy saat bermain. Kalau lu terlalu ditekankan, gue harus menang, gue harus skor besar, wah itu pressure lu tinggi, yang ada lu nggak fokus. Gue sih selama main kayak gitu, karena gue juga pernah yang ambisius kayak gitu. Gue harus menang, gue harus lolos, karena kadang ada gengsi yang dijaga, jujur kadang ada gengsi yang dijaga, walaupun sebenarnya nggak pengen kayak gitu. Jadinya hancur malahan, berantakan. Iya, karena udah kalut duluan Iya, lah padahal ya istilahnya. udahlah lu. Kadang yang kita rebutin udah bukan nominalnya lagi, udah bukan price lagi, tapi pride-nya itu yang bikin berat biasanya. Tapi kalau memang lu baru mau mulai ya udah lu mainnya enjoy aja gitu. Dengan enjoy lu pasti bakal combo-combo kok, yakin gue. Iya, gue malah lebih demen mainnya fun Iya, gitu. iya, Main fun malah lepas aja, combo. lepas Iya. aja. Gede giliran ini tegang, ngapa? Iya kan? Iya. Kadang lu lagi ngobrol lu tetap combo kan? Iya, benar, Atau, benar. "Loh, kok combo gue gede gitu kan. Iya, Ya nggak itu sadar. kayak gitu, lepas aja kalau main. Menurut I gua see, kayak I gitu see. sih. Oh iya, iya gue baru ngeh ini tadi pertanyaannya beda ya. Jadi ada sedikit input. Jadi supaya mental kita nggak down, nggak usah dipikirin, ngeflow aja. Betul. Rekapnya gitu. Oke, semua sudah terjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang udah terpilih, dan mungkin satu hal lagi, kesan, pesan, dan saran untuk para player Ayoden saat ini. Aduh, apa nih? Tidak gue siapkan. Pesan, kesan, saran buat player tentang Apapun itu, segi sosial, gameplay, maybe, mungkin perkapelan. Ya kan tadi kan juga udah diceritain sedikit ya. ya mungkin kalau bahasnya karena ini tentang event turnamen, mungkin gue bahasnya ke arah sana kali, boleh. nggak masalah ya. Ya. Ya yang udah juara ya tetap Pertahanan. dipertahankan supaya tidak ketinggalan lah sama player-player yang lagi berusaha untuk maju. Yang belum maju ya latihan lagi, tapi jangan lupa waktu. Tetap harus dibalancekan. Ya lu punya kehidupan real yang lebih pentingkan itu. Kalau lu punya waktu lebih, lu boleh latihan, asah skill lu supaya nanti ada next turnamen, kan gak menutup kemungkinan rezeki lu ada di sana. Betul. Kayak gitu sih kurang Oke, lebih. dengerin ya buat para player. Tuh ya. Sesuai moto MD, balance out your life, seimbangkan kehidupanmu. Jadi jangan sampai permainan memakan bisa dibilang jangan sampai game itu cuma jadi bahan Jangan sampai gimana ngomongnya? Oh, Jangan- ada orang yang kayak gini, maksudnya ada orang yang menganggap game itu bener kehidupan dia. iya, Jangan sampai kayak gitu lah. jangan kebalik. Jangan kebalik Iya, intinya. jangan ya. hidup di dunia maya ya. Iya. Hidup lu di dunia nyata gitu. Kecuali kan. kerjaannya di sana. Tapi tetap secara sehat kan kita harus balance dan tentunya be produktif. Oke, kalau gitu thank you banget Kak Sarah. Thank you juga udah undang ngisi. kesini. Ya, mungkin next time kita bisa rematch ulang ya Olimpiade yang Oh kemarin. siap. Di fun match ya. Iya gitu. Gua ada. Ya boleh. Ya udah, thank you Kak Sarah. Thank you. Dan buat kalian stay tune terus. Like jika suka dengan konten-kontennya, dislike jika nggak suka. Kayak kata-kata siapa itu ya. Jangan lupa komen. Dan tentunya see you next time.